Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah termodinamika. Kita masuk di topik yaitu pompa panas atau pompa kalor. Sebelumnya marilah kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian simaklah baik-baik video learning ini. Mudah-mudahan Anda bisa paham materinya. Oke, sistem pompa panas. Ini merupakan kelanjutan dari materi sistem refrigerasi. Nah, bagaimana mengenai prinsip dasar maupun cara kerja dari pompa panas ini? Nah, kita akan pelajari di slide berikutnya. Siklus pompa panas Carnot. Nah, pertama kali kita melihat dari sudut pandang siklus Carnot. Pompa panas digunakan untuk menjaga temperatur dalam ruang, tempat tinggal, atau bangunan di atas temperatur lingkungan, atau untuk menyediakan panas untuk proses industri yang berlangsung pada temperatur tinggi. Jadi, ini merupakan kebalikan dari sistem refrigerasi, yang mana kita ketahui bahwa sistem refrigerasi itu menyerap panas di dalam ruangan dan melepas panas tersebut ke lingkungan. Sedangkan kalau sistem pompa panas itu menyerap kalor dari lingkungan dan kemudian melepaskan kalor tersebut ke ruangan, sehingga ruangan akan lebih tinggi temperaturnya dibandingkan dengan lingkungan. Nah, kita selalu mengacu pada siklus Carnot, ya, karena siklus Carnot ini adalah siklus suatu mesin termodinamika yang ideal, sehingga prinsip dasar untuk kita mempelajari proses-prosesnya kita dasarkan dulu pada Carnot, di mana Carnot itu terjadi proses yang reversible atau ideal. Seperti halnya sistem refrigerasi, ya, susunan dari komponen-komponen ini sama, ya, sama persis. Kemudian urutan dari prosesnya juga, arah dari prosesnya juga sama, ya. Yang membedakan yang digunakan nanti adalah pada bagian kondenser ini yang untuk memasukkan kalor di dalam ruangan. Kemudian kalau untuk coefficient of performance-nya sendiri, kalau di sistem refrigerasi ini adalah key in-nya. Nah, maka kalau di pompa panas ini di sini adalah key dot out per m dot. Nah, ini adalah COP-nya. Di sini disimbolkan dengan gamma max. Ya. Gamma max sama dengan Q dot out per M dot per W dot C per M dot min W dot T per M dot.
Kalau kita lihat dari siklus Carnot yang dipaparkan di slide sebelumnya tadi, ya, W.C itu adalah kerja yang masuk ke dalam sistem, yaitu dilakukan oleh kompresor, sedangkan W.T itu adalah kerja yang keluar dari dalam, keluar sistem atau ke lingkungan W.T-nya. Ini merupakan apa ya, simbol saja turbin diletakkan di sini, tapi pada kenyataannya ini bukan turbin. Komponen ini bukan turbin. Kalau itu pada pompa panas. Ini hanya untuk memudahkan pola pikir kita bahwa turbin itu dia menghasilkan kerja keluar dari sistem. Nah, kalau kita lihat dari area grafik ini, area untuk Q dot out per M dot itu adalah 2 A B 3 2. Untuk W dot C per M dot min W dot T per M dot ini merupakan kerja netnya, atau apa istilahnya ya, selain kerja net, kerja bersih ya, ibaratnya yang sudah dikurangi dengan rugi-ruginya. Nah, itu kerja netnya itu areanya 1 2 3 4 kembali 1. Nah, jadi di dalam ini ya, kalau misalkan kita bisa mengarsir kotak ini, arsiran di dalam kotak ini itu adalah kerja net ya, besarnya kerja net yang akan nanti merepresentasikan dari COP-nya, atau kalau luasannya itu jadi COP-nya ya, gamma max. Nah, gamma max ini sama dengan juga TH dalam kurung SA min SB per dalam kurung TH min TC dalam kurung SA min SB, atau sama dengan TH per TH min TC. Ya. Kalau kita lihat ya, area atau region dari TH itu adalah pada ruangan yang mau ditinggikan temperaturnya, lebih tinggi daripada temperatur lingkungan. Sedangkan TC itu yang TC adalah lingkungan yang temperaturnya lebih rendah dari ruangan. Ini ya, jadi untuk menghitung COP, coefficient of performance dari pompa panas Carnot. Anggapannya kalau Carnot ya dia beroperasi secara reversible, ideal, tanpa ada rugi-rugi yang terjadi di sana. Nah, sekarang untuk pompa panas kompresi uap. Nah, pompa panas kompresi uap juga dijadikan suatu prinsip dasar pada sistem refrigerasi. Nah, sistem refrigerasi kompresi uap ya. Tapi sistem refrigerasi tidak semuanya menggunakan kompresi uap ya. Ada banyak macamnya ya. Bisa menggunakan dua logam, bismut tellurium, bismut tellurium kalau nggak salah ya. Itu menjadi suatu alat yang namanya termoelektrik atau peltier. Itu juga bisa digunakan sebagai sistem refrigerasi. Kemudian ada yang menggunakan sistem refrigerasi menggunakan medianya itu adalah es batu. Ada juga yang menggunakan sistem refrigerasi itu menggunakan freon ya, yaitu kompresi uap. Ya, uap dari freonnya tersebut. Freon atau nama lainnya adalah refrigeran. Nah, itu yang paling sering kita temui.
baik di sistem AC ruang bangunan maupun di sistem AC kendaraan. Nah, sistem AC itu kan merupakan salah satu dari bagian dari sistem refrigerasi ya. Sama halnya seperti kulkas juga. Itu juga menggunakan freon. Jadi yang menggunakan sistem kompresi uap. Karena di sana ada kompresornya. Nah, ini juga pompa panas kompresi uap. Nah, kecenderungannya ini secara harga lebih mahal. Ya, pompa panas ini biasanya juga digunakan di negara-negara yang memiliki 4 musim. Ya, negara beriklim yang memiliki 4 musim. Nah, ketika dia itu musim dingin atau winter, nah itu ya digunakan pompa panas. Ya, ini kalau kita lihat ini ada rumah. Nah, kondensernya ini malah di dalam rumah digunakan untuk melepaskan kalor. Kalor ini yang diserap dari lingkungan. Lalu evaporator, nah ini kompresor yang melakukan kerja, memberikan kerja W.C ini, yang harusnya di sini di dalam inlet saluran masuk kompresor ini tidak boleh terjadi aliran yang 2 fase. Harusnya di sana adalah uap jenuh yang masuk ya, uap jenuh sempurna. Karena kalau 2 fase itu akan bisa mengganggu kinerja kompresor dan bisa mengakibatkan kerusakan pada kompresor tersebut. Nah, ini berarti arahnya kan berarti dari evaporator ke kompresor, kemudian ke kondenser atau ekspansi, kemudian ke evaporator. Ini kalau kita lihat arahnya berkebalikan dengan arah sistem refrigerasi. Nah, pompa panas kompresi uap. Nah, ini juga bisa digunakan, maksudnya bisa dilakukan dengan membalik alirannya agar didapatkan sistem refrigerasi di saat dibutuhkan, misalkan di musim panas. Ketika musim dingin dia menggunakan prinsip pompa panas, di kala musim panas dia menggunakan prinsip sistem refrigerasi. Sini ada kompresor, ini heat exchanger yang untuk outside, heat exchanger yang untuk inside, kemudian expansion valve. Tinggal nanti dibalik ya, kalau arah alirannya yang garis ini ya, garis apa namanya istilahnya, strike line ya, tanpa putus-putus ini, itu dia berprinsip sebagai pompa panas atau pompa kalor. Sedangkan yang putus-putus ini adalah berfungsi mengubah prinsip kerjanya menjadi sistem refrigerasi. Jadi pompa panas yang ada di negara-negara yang memiliki 4 musim itu biasanya bisa digunakan sebagai pompa panas ketika diperlukan di musim dingin, dan bisa sebagai sistem AC ya, dari prinsip refrigerasi ketika pada musim panas. Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi teman-teman mahasiswa program studi teknologi mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta semua. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.